Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wulandari, kelas 6A3 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta, NPM 17144200100. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi terkait mata kuliah PPL luar sekolah. Nah, untuk PPL luar sekolah sendiri saya mengambil tempat yaitu pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini bernamakan Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Nah, pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1987 yang diketuai oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Latif. Untuk alamatnya sendiri yaitu Jalan Imogiri Timur, kilometer 10, Wonokromo, Pleret, Batol, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai bidang. Dalam pondok pesantren ini memiliki banyak sekali bidang yang dikerjakan. Yang pertama yaitu Departemen Pendidikan dan Ibadah, Departemen Keamanan, Departemen RT, Departemen Absensi, Departemen Keperluan dan Pangan, serta Departemen Sarana dan Prasarana, di mana semua departemen ini mendukung keberlangsungan pondok pesantren. Nah, selain departemen, pondok pesantren ini juga memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai, di mana terdapat sekali sarana dan prasarananya. Contohnya aula untuk mengaji, kamar santri, UKS, perpustakaan, lapangan badminton, maupun ruang belajar lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling luar sekolah. Yang pertama yaitu mengenai identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Nah, untuk yang A ini berdasarkan observasi yang saya lakukan pada minggu-minggu lalu, maka dapat dianalisis beberapa masalah. Nah, di sini saya mengambil masalah yang sangat dirasa penting oleh pondok, yaitu permasalahan adanya interaksi antara santri putri dan santri putra yang tidak wajar. Nah, hal tersebut dirasa tidak wajar oleh pihak pondok karena para santri ini berinteraksi menggunakan handphone, sedangkan peraturan dari pondok pesantren sendiri, para santri putri dan santri putra tidak diperbolehkan membawa handphone, di mana jika santri ini ingin menggunakan handphone harus dengan seizin ketua asrama, baik asrama putri maupun putra, seperti itu. Jadi pondok pesantren ini merasa bahwa masalah tersebut merupakan masalah yang besar, karena jika hal tersebut tidak segera diselesaikan maka akan berakibat buruk bagi santri tersebut maupun bagi pihak pondok pesantren sendiri, karena akan ditiru oleh santri-santri yang lainnya. Nah, dari hasil identifikasi tersebut maka dapat dianalisis kebutuhan layanan BK yang tepat untuk menangani masalah tersebut, yaitu diberikannya layanan responsif, di mana dari layanan responsif ini diharapkan dapat merubah perilaku santri menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadikan santri mematuhi aturan sesuai dengan di mana ia tinggal, yaitu pada pondok pesantren Fadlun Minallah. Selanjutnya yaitu mengenai sasaran layanan. Nah, untuk sasaran sendiri ini diberikan kepada santri, baik santri putri maupun santri putra yang melanggar peraturan pada pondok pesantren sendiri. Untuk selanjutnya mengenai teknis layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk teknis pelaksanaannya sendiri yang pertama yaitu layanan yang diberikan. Nah, layanan yang diberikan ini berdasarkan permasalahan yang terjadi pada identifikasi tersebut, maka dapat diberikan layanan yaitu berupa layanan responsif. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan layanan dari bimbingan dan konseling. Nah, di sini tujuan dari layanan responsif yaitu yang pertama agar santri memahami makna dari pentingnya mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak pondok pesantren. Yang kedua, diharapkan santri dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan lingkungan di mana dia tinggal, yaitu pada pondok pesantren Fadlun Minallah. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat layanan. Nah, dari layanan yang diberikan ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti yang pertama, memahami kewajiban ataupun tugas dari masing-masing santri dalam lingkungan pondok pesantren Fadlun Minallah. Yang kedua yaitu mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pihak pondok pesantren, di mana visi tersebut yaitu menjadikan santri memiliki akhlak baik sebagai generasi penerus. Yang ketiga yaitu mengenai
di mana si santri ini memiliki rasa tanggung jawab yang lebih di dalam pondok pesantren, karena tanggung jawab ini sangat penting bagi para santri, di mana pada awal masuk santri ini telah diberikan peraturan dan santri tersebut telah memahami, sehingga dengan pemahaman tersebut santri dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Nah, memasuki yang selanjutnya itu keempat, mengenai materi yang saya berikan dalam layanan responsif ini, yaitu bagaimana individu ini menjadikan pribadi yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, dalam materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada santri, sehingga dari yang mulanya santri ini tidak memahami peraturan dengan baik, menjadikan apa peraturan tersebut dan menerapkannya dalam lingkungan pondok pesantren. Untuk selanjutnya itu mengenai metode pelaksanaan. Nah, metode yang digunakan dalam layanan responsif ini menggunakan konseling individu, karena dalam konseling individu si konselor maupun si konseli, khususnya untuk si konseli, dapat mengungkapkan masalah yang sebenarnya terjadi, sehingga konseli ini mampu merasa puas atau merasa nyaman dapat bercerita dengan konselor. Nah, dalam metode ini dikhususkan kepada santri yang melanggar peraturan, baik dari santri putri maupun dari santri putra. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dalam pelaksanaan layanan. Nah, untuk melakukan layanan atau melakukan konseling ini dibutuhkan banyak sekali perlengkapan, seperti yang pertama yaitu kesiapan dari si konseli maupun dari si klien. Yang kedua yaitu klien atau santri ini yang bermasalah ini dijadikan sasaran utama dalam melakukan layanan responsif. Nah, yang selanjutnya pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya lagi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan, karena dengan kita menentukan waktu dan tempat, maka si konsel ini juga siap untuk bercerita. Yang terakhir yaitu menyiapkan bahan-bahan dan metode yang akan digunakan untuk pemberian layanan, karena pada pelaksanaan layanan ini apabila seorang konselor tidak siap untuk melakukan bimbingan kepada konseli, maka proses konseling itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan baik dari konseli maupun dari konselor, seperti itu. Memasuki yang selanjutnya yaitu keterlibatan pihak lain. Nah, dalam masalah ini tidak memerlukan pihak dari luar pondok pesantren, akan tapi memerlukan dari pihak-pihak yang berada pada pondok pesantren, karena untuk ranahnya ini kan sudah pada ranah santri dan santri putri dan santri putra, di mana masing-masing ketua asrama atau ketua dari santri putri maupun santri putra ini memberikan informasi kepada pihak pengurus dari pondok pesantren, sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama dan melibatkan keseluruhan dari dalam pondok pesantren. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kegiatan ini diperlukan agar kedepannya dalam melakukan proses konseling ini dapat berjalan menjadi lebih yang baik lagi dari sebelumnya. Untuk yang pertama, evaluasi ini dapat dilihat dari segi di mana setelah diberikannya layanan, maka dapat disimpulkan apakah telah diberikannya layanan ini apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya yaitu dari informasi yang diberikan diharapkan mendapat lebih banyak perubahan sesuai dengan tujuan dari layanan responsif tersebut. Untuk selanjutnya itu mengenai konseli menjadi lebih bijak dalam mengentaskan masalah, karena di sini tergantung pada konseli. Jika konseli itu dapat memahami dan dalam melakukan proses konseling ini si konseli ini paham apa yang dikatakan konselor, maka si konseli ini dapat mengentaskan masalahnya secara pribadi, seperti itu. Dilihat dari segi keberhasilan, karena waktu yang digunakan dalam proses konseling ini cukup singkat, maka diharapkan dari adanya kekurangan yang telah diberikan oleh konselor diharapkan menjadikan pribadi konseling ini menjadi lebih mandiri dalam mengentaskan masalah. Nah, untuk tindak lanjut sendiri ini dilakukan pengamatan
secara individu, baik dari segi santri putri maupun dari santri putranya, karena jika tidak dilakukan pengamatan maka yang tidak diharapkan akan kembali terulang seperti pada pelanggaran yang dilakukan oleh santri putri maupun yang putra. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Di sini saya menyimpulkan bahwa pada pondok pesantren Fadlun Minallah ini merupakan pondok pesantren yang berdiri telah lama, di mana pondok pesantren ini berada pada Jalan Imogiri Timur, kilometer 10 Wonokromo, Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana pondok pesantren ini memiliki banyak sekali perkembangan dari awal didirikannya. Maka Kiai Haji Muhammad Latif ini semakin mengembangkan baik sarana maupun prasarana agar para santri ini merasa nyaman dan aman pada pondok pesantren. Nah, dalam hal ini layanan yang diberikan kepada konseling yaitu layanan responsif dengan menggunakan konseling individu. Diharapkan agar konseling ini mampu merubah sikapnya atau mampu merubah yang awalnya melanggar peraturan dari pondok pesantren menjadikan dia ini lebih menaati peraturan yang telah dibuat oleh pihak pondok pesantren. Selanjutnya yaitu mengenai saran. Nah, saran di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama saran bagi prodi, saran bagi mahasiswa, saran bagi pihak luar sekolah, dan yang terakhir yaitu saran bagi masyarakat. Yang pertama yaitu saran bagi prodi. Di sini dalam melakukan PPL ini cukup memberikan wawasan yang luas bagi mahasiswa, akan tapi dalam teknis pelaksanaan harus lebih optimal sehingga mahasiswa lebih mudah dalam melakukan praktek PPL BK luar sekolah ini. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa di sini harus lebih memperluas baik pengetahuan maupun dari segi pengalaman, karena jika mahasiswa ini kurang memiliki pengetahuan, maka dalam melakukan PPL luar sekolah akan memberikan dampak yang kurang bagus. Untuk selanjutnya yaitu bagi luar sekolah. Nah, bagi luar sekolah atau bagi pihak pondok di sini harus lebih mengoptimalkan dari segi layanan, karena jika layanan yang diberikan kepada pihak luar baik, maka pihak luar pun akan merasakan nyaman pada pondok pesantren dalam melakukan PPL ini. Untuk yang terakhir yaitu mengenai saran bagi masyarakat. Nah, saran bagi masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat mendukung atau mensupport kegiatan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren, sehingga dari masyarakat dan pihak pondok pesantren ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, baik harapan dari masyarakat maupun harapan dari pihak pondok pesantren. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.